Sip. Dah. Dah pernah. Dah. Seperti ini, lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil, kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan hukum perundang-undangan, yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawe-cawe di bidang politik. Kalau institusi Polri sebagai benteng masyarakat sipil kemudian tunduk pada kekuasaan, maka masyarakat sipil rentan menjadi korban kesewenang-wenangan. Itulah yang ingin kami koreksi. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya, channel yang selalu membahas masalah ketidakadilan dan mengawal sesuatu yang belum tuntas ya, perkara-perkara yang belum tuntas, terutama keadilan untuk rakyat kecil ya. Kita upkan terus ya. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita langsung upkan aja ya. Jadi masalah usulan atau wacana yang sudah lama ya, jadi wacana itu sudah lama sebetulnya ya, yaitu masalah yang diomongkan oleh Ketua Umum ya DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus ya, menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ya. Jadi menurut beliau saat ini banyak masalah di internal Polri, terutama Polri cawe-cawe di bidang politik. Padahal kata beliau, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai bisa mandiri dan melayani masyarakat. Oke, kita simak dulu ya. Luruskan. Lurus. Pada tak pergi. Hormat. Dak. Tegak. Dak. Lapor. Terduga melanggar siap di hadapan. Terima kasih. Tugas kembali ke Pak. Kembali ke Pak. Untuk bergerak. Balik ke kanan. Dak. Maju. Jalan. Sidang Komisi Kode Etik selesai. Silakan penuntut untuk membawa pelanggar keluar ruang sidang. Kompos, petugas kompos silakan membawa keluar sidang. Silakan. Maju. Maju. Jalan. Nih. Dak. Luruskan. Surut. Pelanggar siap dibawa keluar ruang sidang. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke Pak. Balik ke Pak. Pada tahun ini. Hormat. Dak. Tegak. Dak.
Jadi anggota Komisi 2 DPR RI itu berpendapat ya, masalah di internal Polri tak hanya di tingkat bawah tapi juga di tingkat atas. Dedi mencontohkan ya kasus pidana yang menjerat ex Kadif Propam Polri yaitu Sambo. Ya. Jadi mencontohnya ya kasus pidana yang menjerat Sambo dan juga mantan Kapolda Sumatera Barat yaitu Irjen Teddy Minahasa. Ya. Dan ada lagi masalah jeruk makan jeruk yaitu si Dadang. Kawannya didor sendiri. Jadi the police ngedor the police. Wah, itu sudah nggak benar itu. Udah kacau itu. Ya. Jadi beliau bertanya, apakah mau seperti ini lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan, hukum, perundang-undangan yang ikut mengintimidasi masyarakatnya cawe-cawe di bidang politik, kata beliau ya. Jadi kata Pak Dedi, wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya juga sudah pernah mengemuka ya. Jadi ia pun tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usulan dari PDIP tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada 7 fraksi yang belum apa-apa sudah menolak wacana itu, ya silahkan saja kata beliau ya. Nanti kita bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum pendidik, kaum intelektual, akademisi, sebab bukan soal politik, soal institusi Polri yang profesional dan presisi. Itu soal budaya sipil kita itu kata Pak dia. Jadi sejumlah pakar hukum tata negara hingga pemerhati kebijakan publik telah mengkritisi usul yang disampaikan Pak Dedi tersebut. Gagasan menempatkan Polri di bawah Kemendagri dianggap menabrak aturan tata negara yang berlaku saat ini. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi, gas. Hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dengan hukuman mati setelah terbukti menjual barang bukti narkoba. Salah satu alasan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan karena Teddy Minahasa belum pernah dihukum dan mendapatkan banyak Megawati memutuskan untuk memisahkan Polri dan TNI itu berangkat dari kesadaran untuk membangun budaya sipil, sehingga Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai itu diberikan kemandirian, independensi untuk menjaga, mengawal, melindungi, melayani masyarakat dan tentu segala aturan perundang-undangan dan konstitusi secara presisi gitu ya. Mereka punya sumpah yang namanya Tribrata dan Catur Prasetya yang kalau dilihat butir per butir itu sungguh-sungguh satria sifatnya ya. Tapi yang kita alami kan selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayomannya terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa. Tidak saja di tingkat bawah di mana banyak sekali oknum Polri yang kemudian terlibat perkelahian dan segala macam ya, banyak sekali kita temui, tapi sudah sampai ke pucuk hingga kejadian Sambo kemarin kita melihat betapa mengerikan. Lalu kita lihat juga kasus di mana seorang petinggi kepolisian, seorang Kapolda terlibat dalam jual beli ya. Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam. Apakah mau seperti ini lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil? Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia itu setuju ya kalau institusi Polri dikembalikan seperti dahulu kala lagi ya, sebelum Presiden kelima. Yang masih dipegang oleh Presiden keempat itu kan yang terakhir kali. Terus mulai Presiden kelima itu Polri dipisahkan dari instansi yang lain kan gitu. Polri jadi berdiri sendiri. Dan mungkin kemungkinan besar ya, saya duga kemungkinan besar masyarakat sangat setuju kalau Polri dikembalikan seperti sebelum Presiden yang kelima. Itu menurut saya. Dan juga menurut kakek-kakek dan nenek-nenek saya yang dulu mantan pejuang 45 juga mengatakan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan, hukum, perundang-undangan yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawe-cawe di bidang politik. Kalau institusi Polri sebagai benteng masyarakat sipil kemudian tunduk pada kekuasaan, maka masyarakat sipil rentan menjadi korban kesewenang-wenangan. Itulah yang ingin kami koreksi. Dan itu sejalan dengan dukungan yang kami terima dari masyarakat luas.
baik dari insan Bayangkari Negara sendiri, Polri, yang berkomunikasi dengan kami, baik itu masih aktif maupun pensiunan, bahkan dari TNI, semua kelompok masyarakat sipil, intelektual, politisi, semua merasakan kebutuhan agar Polri melakukan introspeksi ke dalam, memperbaiki diri. Sebagai benteng konstitusi, benteng masyarakat sipil, Polri harus berbenah. Polri harus mengevaluasi diri. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya ada 7 fraksi belum apa-apa sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab ini bukan soal politik. Soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita. Soal budaya sipil. Ya, jadi kalau budaya sipilnya rusak, maka demokrasi akan berjalan mundur. Itulah kepentingannya. Maka saya kira dalam setiap zaman dipersilahkan kita melakukan evaluasi. Kenapa tidak dilakukan dulu misalnya oleh DPR untuk melakukan evaluasi secara jernih? 2 tahun yang lalu wacana mengembalikan Polri di bawah Kemendagri seperti pada awal-awal Republik berdiri itu sangat kencang. Ya, baik dari DPR sendiri maupun dari para peneliti, para intelektual, akademisi, itu kencang sekali. Silakan Anda Google. Ya. Jadi bagi kami yang paling penting bagaimana Polri kembali menjadi perkakasnya rakyat, bukan perkakasnya penguasa. Itu yang paling penting. Karena bahayanya akan menciptakan konflik-konflik bersifat gunung es yang suatu saat akan meletup melebihi kemampuan lembaga Polri untuk menangani. Kalau ini kemudian terakumulasi, yang akhirnya akan membuat negara kita terpuruk dalam konflik. Oleh karena itu kami menghimbau, debat ini silakan kita lanjutkan, jangan diputus di tengah jalan. Ini adalah kesempatan bagi Polri mengoreksi diri, dan bagi kita semua untuk bersama-sama memahami bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Apa itu? Aturan, perundang-undangan, etika, moral, adab. Itu semualah batas kekuasaan. Dan Polri lah sebagai benteng masyarakat sipil menjaga daripada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih Pak.